Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo metronom, Metrum kembali lagi dengan konten video yang informatif buat menambah pengetahuan kamu. Yuk, like dan komen kontennya dan jangan lupa subscribe channel Metrum Radio. Metronom, ramai ya akhir-akhir ini sama kabar hubungan antara seorang aktris dengan seorang selebgram di dunia maya. Kemesraan mereka dibagikan melalui story Instagram secara fitur close friend, alias fitur yang mempertimbangkan kedekatan dan kepercayaan layaknya teman-teman terdekat saja. Sayangnya, tidak semua yang dimasukkan ke fitur tersebut itu dapat dipercaya, apalagi di sosmed. Tidak diketahui siapa cepu yang menyebarkan konten video yang cukup intim tersebut. Namun hal ini dinilai sebagai melanggar privasi. Tapi metronom, ingat kalimat ini kan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, betul? Nah, walaupun berbagi kepada orang-orang yang dianggap dekat, kalau hampir semua aib kehidupan diunggah sih, bisa juga disalahgunakan. Kabar viral story close friend ini ada kaitannya sama perilaku oversharing di media sosial metronom. Nah, apa tuh oversharing? Oversharing terdiri dari dua kata, yaitu over atau berlebihan dan sharing atau membagikan. Jadi, kegiatan membagikan sesuatu seperti informasi kehidupan pribadi secara berlebihan di media sosial. Mirisnya, orang yang melakukan oversharing justru tidak sadar bahwa mereka telah melakukannya. Seperti yang udah diomongin tadi tuh, bahwa tidak semua yang terkoneksi di media sosial, bahkan dalam fitur close friend pun, itu adalah teman terpercaya. Pengguna tidak tahu kalau dia bisa saja dirugikan. Apa saja sih alasan seseorang melakukan perilaku berbagi ini? Salah satu jurnal psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang merangkum ada 3 motif. Pertama, menjaga relasi sosial dengan orang lain. Maksudnya dilakukan untuk menjaga eksistensi dirinya di mata orang lain. Perilaku yang muncul bersamaan dengan ini adalah memberikan umpan balik positif terhadap unggahan orang lain serta meninggalkan komentar pada unggahan tersebut atau yang biasa disebut liking. Kedua, presentasi diri. Menurut Herring dan Kapitzik tahun 2015, presentasi diri merupakan motivasi yang didorong oleh keinginan untuk terkesan baik di mata orang lain atau kesan terhadap diri yang ideal. Lalu yang ketiga ada hiburan dan belajar. Seperti penelitian yang dilakukan Juwita dan kawan-kawan tahun 2015 yang menemukan bahwa informan cenderung merasa bosan ketika mereka tidak membuka media sosial. Hal ini karena mereka merasa tidak mendapatkan informasi yang terkini sehingga akan sulit menyesuaikan obrolan. Melansir situs Pen Today mengenai artikel bahaya membagikan informasi pribadi di media sosial, seorang profesor komunikasi dari Annenberg School for Communication, Joseph Turow, berkata bahwa ponsel dengan kamera memudahkan dan menarik untuk berbagi foto dan dapat dimengerti orang-orang yang kepingin membagikannya. Juga sulit untuk membantah bahwa setiap foto yang diposting akan mengarah pada penipuan atau diretas. Menurut Turow juga, semakin banyak foto mencerminkan konteks seseorang dan hubungan mereka dengan orang lain, semakin banyak orang dapat menunjukkan lokasi mereka, yang pada gilirannya memungkinkan peretas mengakses informasi pribadi lebih besar. Saran Turow yang paling pas nih menurut aku yaitu berhenti dan tunggu sejenak untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu. Sadari bahwa ketika kita memasukkan sesuatu dalam media sosial, kemudian mengunggah sesuatu yang berpotensi menjadi publik, dan bertindak seolah-olah tidak ada sesuatu pun di internet yang bersifat pribadi. Merujuk kasus ini sih, jika berbagi terlalu berlebihan, maka akan jadi bumerang bagi penggunanya. Misalnya, oknum diam-diam merekam layar postingan bermuatan intim di fitur close friend.
ujung-ujungnya jadi konsumsi publik juga. Selain itu, perilaku ini juga mendatangkan sejumlah dampak negatif, yaitu bisa buat kecanduan, memicu adanya permasalahan ketakutan akan kehilangan atau fear of missing out, dan juga pemicu perundungan di dunia maya yang kita kenal sebagai cyberbullying. Selain itu, dampak atau ancaman paling berbahaya yaitu terbukanya kesempatan tindakan kriminal. Nah metronom, semoga kalian bisa bijak dan lebih cermat lagi ya dalam menggunakan media sosial. Jujur deh, jejak digital itu abadi dan sangat mengerikan. Demikian video kali ini. Tunggu konten Metronom selanjutnya ya. Dah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.